Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang. Seperti video pembukaan barusan, kita akan bahas sosok yang lagi viral diperbincangkan di sosial media baru-baru ini. Karena nama beliau beberapa kali pernah disebut, yaitu kira-kira 3-4 kali oleh Gibran Raka Buming Raka, yaitu Cawapres nomor urut 2 pendamping Bapak Prabowo. Dalam debat Cawapres pada Minggu 21 Januari 2024. Oke teman-teman, kabarnya sosok ini juga pernah menjadi pembuat contekan bagi beberapa pidato Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Bahkan ketika Bapak Jokowi ini belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah itu benar? Penasaran dengan sosok Bapak yang satu ini? Yuk kita bahas biografi singkat beliau dari beberapa sumber yang udah saya rangkum. Ternyata Tom Lembong memiliki nama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Sosok ini lahir pada tanggal 4 Maret 1971. Jadi saat ini beliau berumur 52 tahun. Ayahnya bernama Yohanes Lembong. Sang ayah merupakan seorang dokter ahli jantung dan THT, lulusan Universitas Indonesia yang berasal dari Manado. Dan ibunya bernama Yeti Lembong selaku ibu rumah tangga yang berasal dari Tuban. Bapak Tom Lembong ini sudah menikah pada tahun 2002. Istrinya bernama Maria Francisca Wiharja. Mereka dikaruniai sepasang putra dan putri. Pak Tom dan keluarga merupakan penganut agama Katolik. Tom Lembong mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga beliau berusia 10 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, beliau meneruskan sekolah dasar serta SMP di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom Lembong pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perencanaan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura. Dan setelah itu pada tahun 1999 hingga tahun 2000, beliau bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia. Tom Lembong juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dari tahun 2000 hingga 2002. Pada saat itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang bertugas untuk merekapitulasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia setelah sempat mengalami krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Setelah itu, dia memilih untuk bekerja di Varindo Investment dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Pada tahun 2006, Tom Lembong menjadi salah satu pendiri dan direktur utama sebuah perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama QVAT Management. Selain itu, dia juga menjadi Presiden Komisaris PT Geraha Layar Pripat Tbk atau Bliss Megaplex dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Tom Lembong kembali ke pemerintahan pada tahun 2013 sebagai penasehat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Joko Widodo atau Bapak Jokowi Presiden Indonesia saat ini. Jadi peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Tom Lembong ini merupakan orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga tanggal 27 Juli 2016. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada tanggal 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.
Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom Lembong mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia. Dan pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan, mengangkat Tom Lembong menjadi komisaris utama pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yang merupakan satu-satunya badan usaha milik pemerintah provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dia menjabat sebagai komisaris utama hingga bulan Februari 2023. Sementara untuk saat ini, Tom Lembong menjadi bagian dari timnas pasangan Amin, yaitu Capres dan Cawapres nomor urut 1. Beliau berperan sebagai co-captain bidang substansi, materi, dan kebijakan. Pengumuman Tom Lembong sebagai co-captain timnas Amin dilakukan pada tanggal 14 November 2023. Oke, beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Bapak Tom Lembong diantaranya Young Global Leader oleh World Economic Forum pada tahun 2008. Selanjutnya ada penghargaan Asia Society Australia Victoria Distinguished Fellowship, yaitu pada tahun 2017. Dan masih ada lagi, yaitu penghargaan berupa Order of Diplomatic Service Merit First Class Second Grade, atau dikenal juga dengan sebutan Gwangwa Medal Korea Selatan pada tahun 2020. Oke, setelah membaca sedikit profil dari Tom Lembong ini, terlihat bahwa beliau merupakan salah satu sosok cemerlang yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, itulah profil singkat dari Tom Lembong yang dapat saya paparkan kali ini. Jika kamu memiliki info lebih lengkap, silahkan bisa kamu tambahin di kolom komentar. Jika ada kekurangan atau informasi yang keliru, kamu juga bisa perbaiki di kolom komentar. Buat teman-teman aku yang udah memiliki kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden tahun ini, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, jangan sampai golput ya teman-teman. Siapapun presiden terpilih nantinya, kita tetap saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang memiliki mimpi Indonesia akan menjadi negara maju dan makmur. Semoga Indonesia maju dengan kerjasama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video-video bermanfaat selanjutnya. Like jika suka, komen, share, dan subscribe juga boleh. Terima kasih.